Pemirsa Intens Investigasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semakin panas saat sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani. Dalam beberapa kali sidang yang sudah dilakukan, Nikita memang tampak meluapkan emosinya di dalam ruang sidang yang membuat suasana menjadi heboh. Ditambah lagi dengan banyaknya pendukung Nikita yang hadir di sidang terbuka itu pun menambah suasana sidang semakin panas. Dan hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, sidang Nikita kembali digelar. Jika di sidang sebelumnya pada Kamis 7 Agustus 2025, sidang berlangsung dengan panas saat dokter detektif memberikan kesaksian. Lantas seperti apa jalannya sidang hari ini, di mana dokter detektif kembali menjadi saksi dan memberikan keterangannya dalam sidang? Seperti apa Nikita meluapkan emosinya? Benarkah kemarahan Nikita makin memuncak di sidang hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani kembali digelar hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Jika di sidang sebelumnya yang berlangsung pada Kamis 7 Agustus 2025, sidang berlangsung dengan panas saat dokter detektif memberikan kesaksian karena kesaksian dokter detektif yang dianggap Nikita selalu dipotong oleh jaksa penuntut umum. Hingga membuat Nikita sampai teriak-teriak tak terima saat jaksa berulang kali memotong kesaksian dokter detektif tersebut. Maka pada hari ini sidang lanjutan Nikita yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun kembali memanas, di mana dokter detektif kembali menjadi saksi dan memberikan kesaksian di sidang Nikita untuk kasus dugaan pemerasan, pengancaman serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Maka seperti inilah detik-detik suasana tegang dan panas sidang lanjutan Nikita dengan agenda dokter detektif yang kembali memberikan kesaksian di persidangan Nikita. Karena sebagai nasabah prioritas saya kecewa, soalnya ini ada reputasi rekening saya yang di sini, di mana ini adalah pembayaran kerjasama saya sama orang lain kayak OPM, Edward dan lain-lain. Saya mau kasih tahu di sini kan ada, tadi Anda bilang ada setor tunai tanggal 6 bulan 12 dari platform Komik X sebesar 50 dan tanggal 9 setor tunai pelunasan Komik X. Ini saya bekerja sebagai juri dibayar 100 juta hanya untuk 35 menit duduk saja. Kalau ada yang tahu Komik X itu ada Komik X Revolution, ya saya sebagai juri di situ. Tapi Anda mencantumkan di sini tanpa Anda mengkonfirmasi ke saya dulu sebagai nasabah prioritas. Saya tidak pernah dapat pemberitahuan dari bank bahwasanya rekening saya dobrak habis. Kamu melindungi seluruh nasabah? Melindungi seluruh nasabah. Kalau melindungi, kenapa Anda melakukan ini? Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Padahal Anda tidak tahu uang dari mana saja yang saya dapat. Saya atau kami mendapat surat permintaan dari aparat. Lagi, Anda bawa lagi surat-surat. Anda bilang tadi katanya nasabah itu dilindungi, apalagi saya prioritas. Anda kenapa mau memberikan rekening saya? Padahal kan nggak mungkin Anda punya TV di rumah loh. Iya. Punya nggak sama TV di rumah? Nggak mungkin Anda nggak tahu maksud saya. Kenapa Anda mau memberi rekening saya? Yang mau saya tanyakan, dokter
sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gadis kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gadis dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan flexing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya sangat terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu etika, harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan, tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan, seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu. Emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dengan nada tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma ada titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malah tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang dan meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang dari klinik. Gitu. Dengan jujur nih guys, ya, Doktif sebenarnya tidak sanggup terus seperti ini. Tapi kenapa semangat netizen masyarakat Indonesia yang selalu mensupport Doktif? Ya, termasuk seperti Teh Vera, Dokter Ika, Dokter Mita, yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat kelak. Jadi kalau teman itu biasanya kita nggak ada red, atau misalnya ada itu lucu-lucuan aja, hanya lisan. Karena teman kita kenal. Tapi kalau misalnya berada di bawah naungan agensi ya pasti ada kontrak gitu. Nah yang Dokter lihat, oh mungkin ya ini hanya sebagai endorsement saja. Dan Dokter kan tadi kan ditanyakan apakah mengenal Nikita atau sindikat, kan nggak ada sama sekali. Cuman ketemu 3 kali. Ya, pertama di Polda Jatim pada saat Dokter dimintain keterangan sebagai saksi dari Sahrul, kasusnya Sahrul. Ya, yang kedua itu di acara ulang tahunnya Dokter. Ya. Yang ketiga pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, hanya 3 kali. Dari mana bisa dikatakan sebagai sindikat? Jelaskan dong. Kenapa alasannya nggak bisa? Saya cuma mau ngecek doang, bukan mau masuk. Saya ngecek, saya keluar lagi. Nanti Saya mau masuk untuk pengecekan lagi. nanti yang kasih makan di kita lupa ada ya. Ini yang ngasih makan di kita nih, Keluarga Pak ya. kita mau kasih makan gimana caranya, nggak boleh masuk. Kita nggak suka huru hara loh. Makan siang dingin loh, makan siang Pas malam selama ini gimana? kita diam, yang ngurus ini kita. Kita keluarga dong. Saya cuma ngecek doang satu, so. Ayo ngomong sini maju. Alasannya apa? Kasih tahu alasan dulu. Ada apa? Iya, Ngomong Pak, ayo. Yang di dalam juga ngomong bisa kok. Gak bisu kan? Halo. Bu, halo. Ini Gimana halonya? juga loh, asisten pribadinya loh untuk makannya. Gimana halonya, Mak? Halo. Ngomong Pak. Satu aja Pak, satu, tidak seluruhnya saya saja yang masuk, dan saya jamin
Saya akan keluar setelah mengecek yang ada di dalam. Kecewa nggak sih Bang Icat nggak bisa masuk? Kecewa, ribet Kecewa banget, dan dong. kita nggak tahu siapa yang di dalam. Siapanya yang di dalam kita nggak tahu. Ada. Saya, kalau kan dibilang dari tadi, Pak. Satu orang. Dari tadi dong Pak. Cari cek di dalam Cari Cak, cek dulu Cak, cek dulu Cak, cek dulu Cak. Dari Reza. Dia satu orang. Dari Reza katanya. Cek dulu cek. Mohon mundur, nggak ganggu sidang yang lain, mohon izin. Sebelumnya, di sidang yang berlangsung pada 7 Agustus 2025 juga, emosi Nikita meledak hingga ia sampai terlihat adu argumentasi dengan panas ke jaksa penuntut umum, bahkan dengan majelis hakim. Sikap Nikita itu memang langsung menjadi sorotan, termasuk oleh pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Ia pun memberikan analisa cerdas ketika Nikita dan jaksa terlibat adu argumentasi panas. Menurutnya, dengan tetap membuat keributan dengan kasih komentar yang aneh-aneh, itu malah buat hakim marah dan pada akhirnya buat hakim mundur. Lalu, sidang jadi tertunda. Karena itu, cara terbaik yang dilakukan adalah fokus pada substansi hukum. Dan kepada pendukung Nikita, lebih baik mendukung Nikita dengan menyerang substansi tuduhan hingga mematahkan tuduhan yang selama ini ditujukan kepada Nikita. Jangan fokus ke sana melulu, fokus. Itu nanti malah merugikan Nikita kalau terus-terusan kalian serang aparat hanya gara-gara itu. Fokus kepada dakwanya. Korban pemerasan. Benarnya dia korban pemerasan? Ya, kalau memang dia punya banyak masalah, dugaan pelanggaran hukum, dugaan melanggar peraturan BPOM, itu korban enggak? Saya sudah bilang bahwa kalau kau tetap bikin keributan di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti kan? Ya, pada akhirnya kan dia yang mutus, ya. Jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Kalau para pendukungnya di kita itu misalnya ribut-ribut semester soal apakah benar tuduhan pemerasan, dia misalnya bisa buktikan ini produk skincare ini melanggar aturan, itu baru hebat. Itu baru hebat. Artinya dia mendukung Nikita dengan cara menyerang substansi tuduhan. Dia membantu Nikita dengan cara mematahkan tuduhan gitu loh. Tak hanya Hotman Paris, Irjen Ricky Sitohang pun memberikan analisa hukumnya terkait sidang Nikita versus Reza Gladys yang berlangsung semakin alot dan panas. Ditegaskannya, satu sisi ia maklum akan tindakan emosional Nikita karena ia adalah seorang ibu yang memikirkan anak-anaknya. Selain itu, sikapnya yang membuat sidang panas merupakan akumulasi kecewa dalam dirinya. Irjen Ricky Sitohang pun akui dirinya sempat berpesan, jangan rusak area pengadilan, karena tetap saja yang punya hak subjektif adalah majelis hakim. Mungkin di kita pada saat itu ya pernah ya, maklum ya, kita sadar juga ya. Saya kalau yang benar saya katakan benar. Saya yakin nih kita melakukan tindakan itu karena sudah kegelayutan di kepalanya sudah bertumpuk. Ya, satu dia merasa terkebiri sendiri, yang kedua anaknya juga sedang mengalami masalah. Yang ketiga anaknya masih kecil dan butuh perlindungan seorang ibu ya, wajar-wajar saja. Dengan situasional ini itu merupakan akumulasi kekecewaan dirinya. Nah, inilah dibutuhkan ya peran aktif daripada kuasa hukum untuk menetralisir, untuk mengguidance, untuk mengademkan situasi, berikan pemahaman-pemahaman, jangan justru ikut ke arena itu. Akhirnya rusak. Berkali-kali saya sudah sampaikan, jangan kau rusak area sidang pengadilan. Nanti yang berlaku nanti mau kau ngomong apapun, mau apa kek, mau nggak jelas kek, mau dendam kek, tapi dia punya hak subjektif. Ketika vonis hakim karena dikatakan situ ada faktor pemberatan, karena membuat sidang berbelit-belit, jadi tidak jelas, akhirnya kena dongkolnya ya dikasihlah vonis maksimal. Kan kasihan.
Selanjutnya, ketegangan juga terjadi antara Sunan Kalijaga dan Julianus Sembiring yang saling lapor. Benarkah Sunan Kalijaga buat laporan polisi atas dugaan penyerangan dan pemukulan atas dirinya yang dilakukan oleh kuasa hukum Reza Gladys? Dan benarkah juga tak terima kuasa hukum Reza Gladys pun melaporkan balik Sunan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan, peristiwa tak terduga terjadi usai debat live terkait kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys di salah satu stasiun televisi belum lama ini. Debat yang menghadirkan kuasa hukum Nikita versus kuasa hukum Reza Gladys serta beberapa praktisi dan pengamat hukum itu berujung gaduh. Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama dan Dr. Samira alias dokter detektif diduga diserang oleh kuasa hukum Reza Gladys dan diduga dipukul oleh kuasa hukum Dr. Andreas. Sunan Kalijaga pun mengaku terkejut ketika mendapatkan dugaan penyerangan dan dugaan pemukulan tersebut. Atas kejadian itu, Sunan yang mengaku dan merasa mendapatkan dugaan penyerangan dari pengacara Reza Gladys dan mendapatkan dugaan pemukulan dari pihak Dr. Andreas itu pun langsung melaporkan keduanya ke Polres Jakarta Selatan. Sampai jumpa. Saya dipukul. Ya jangan bertindak sama saya. Udah apa, Abang? Abang kita ini pegang duluan. Nah, udah jangan banyak ngomong. Ayo. Pelajaran pengacara, jangan menentang pemukulan ini. Tahu hukum belum? Ini ya teman-teman ya, ini ruang debat di malam hari ini harusnya berdebat, ya. Tapi saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys, ya, melakukan penyerangan terhadap saya. Saya mau dipukul dan ternyata ini orang ini yang pukul saya rahang sebelah kiri, ya. Dia ada di pihak. Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Tadi kan lu pukul gua berani, sekarang Anda ke sini siapa yang ngundang? Tadi saya diajak dokter Andreas. Diajak dokter siapa? Dokter Andreas itu siapa? Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Ada undangan resminya nggak? Kurang tahu, Bang. Hah? Alasannya mukul. Di dalam surat dah aku tuangkan. Jadi orang ini tidak diundang, ya, dia katanya datang sama Dokter Andre, siapa lah, nggak ada undangan. Kalau saya jelas diundang resmi, bahkan saya datang ke sini dibayar sebagai narasumber. Artinya orang ini bersama tim kuasa hukumnya DRG menyerang saya, ya, menyerang saya loh. Jadi saya malam ini mendapatkan penyerangan. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys. Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu? Ya? Yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya?
Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Hal ini saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, berniat memukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya. Ya, saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, bukan ring tinju ya. Ini ruang debat. Ini di sehingga saya nggak mau tinju di sini. Ya, saya orang hukum, saya punya hak hukum. Saya akan laporkan. Saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG. Ya, yang telah melakukan penyerangan terhadap saya disaksikan jutaan pemirsa. Tak cukup sampai di situ, pengacara Reza Gladys yang dilaporkan oleh Sunan Kalijaga ke Polres Jakarta Selatan juga melakukan perlawanan balik dengan melaporkan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Agustus 2025. Adapun alasan melaporkan balik karena pertama pihaknya yang sudah lebih dulu dilaporkan oleh Sunan, lalu karena sudah dituduh telah melakukan pemukulan kepada Sunan. Padahal menurut analisa dari kuasa hukum Reza Gladys dan analisa video yang ada, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan pemukulan. Sehingga menganggap apa yang dikatakan Sunan adalah fitnah luar biasa. Bahkan menurut kuasa hukum Reza Gladys, yang melakukan pemukulan terhadap Sunan adalah rekan Sunan sendiri. Karena itu kuasa hukum Reza Gladys melaporkan Sunan dengan pasal dugaan melakukan persekusi dan pengeroyokan. Pada malam ini kami telah menyelesaikan laporan polisi atas sikap dan tindak lanjut hal yang tadi malam pembahasannya yang begitu mengebohkan. Kenapa kami melaporkan? Pertama adalah kami sudah dilaporkan dengan alasan kami dituduh melakukan pemukulan. Kedua, berdasarkan analisa kami, tim bersama semua, dan analisa video-video yang ada, tidak ada satu pun kami melakukan pemukulan. Jadi ini fitnah luar biasa. Makanya pada sore sehingga malam ini kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya ini. Kenapa kami kemarin maju ke dalam menghadap kepada melakukan pengawayan antara Sunan dengan Julianus? Kami lihat sepanjang perdebatan itu telah terjadi arogansi yang luar biasa oleh saudara Sunan. Itu yang pertama. Kedua, kami lihat bahwa saudara Sunan mendatangi Julianus dengan gaya dan model-model arogansi untuk mengantisipasi bahwa kita tahu saudara Julianus juga masih muda. Kami sebagai orang tuanya wajib untuk menenangkan dia, menenangkan emosinya, sehingga kami maju untuk tujuan kami meraih permasalahan yang ada. Ternyata begitu baik tujuan kami, ternyata kami didorong dan dilemparkan begitu saja oleh saudara Sunan. Dan ini dikatakan pemukulan. Aneh memang. Fakta-fakta sesuai dengan ada di video, semuanya itu tidak ada menunjukkan saya memukul. Bahkan saya yang didorong oleh saudara Sunan. Kami sebelum melakukan pelaporan di SPKT Polda Metro Jaya, kami coba melihat semua jejak digital, seluruh video itu kita kumpulkan. Ternyata kita bisa temukan justru yang melakukan pemukulan Sunan Kalijaga dan kawannya. Kami ada videonya, nanti kami perlihatkan. Jadi begitu kita sudah kaji, ternyata unsurnya terpenuhi dan kami coba diskusikan setelah konseling, ternyata diterima laporannya. Alhamdulillah pada malam ini laporan sudah diterima, tinggal akan dilakukan visum malam ini juga. Nah, untuk membuktikan kalau ada pemukulan dari saudara Sunan Kalijaga, kami bawa rekaman yang kami cari. Ini ada dua, sebentar. Ada dua rekaman video. Dua rekaman video, yang pertama ini. Ya, ini Sunan melakukan pemukulan. Ya. Sunan melakukan pemukulan kalau di video sampai 3 kali.
Boleh di play lagi bang? Ya, kita ulang lagi. Aku aja Kita Bang. ya, silakan. Bawa lagi bang. Ini videonya. Bisa ya lihat ya. Yang satu lagi dilakukan oleh rekannya Sunan Kalijaga. Ini 3 kali dilakukan pemukulan. Oke, cukup ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.